Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bayyana lana tariqal mu'minina wa sahhala lana suluka linakunna minal muflihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan di dalam hidup ini, terlebih kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Karena kita sudah terlahir sebagai seorang mukmin, ini adalah suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak sedikit orang-orang yang sampai saat ini dia malah menjauh daripada Islam. Maka mereka tidak memiliki keimanan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai yang menciptakan. Karena kita ini telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberitahukan bahwa kita adalah sebaiknya menjadi umat yang terbaik. Ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Nah, sebaik-baik daripada kita ini adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini adalah suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita paham kenapa kita dilahirkan ke bumi ini, yang suatu saat kita harus menjalani perjalanan hidup. Nah, kehidupan di bumi ini adalah salah satu ujian bagi kita semua. Nah, bagaimana kita bisa menjalani rintangan-rintangan hidup di bumi ini jika kita tidak memahami apa yang Sang Pencipta perintahkan kepada kita di dalam kehidupan di bumi ini. Karena bumi adalah satu tempat di mana Allah menciptakan kita dan kita untuk diuji. Karena setiap kita nanti kembali kepada Allah, maka akan memperhitungkan apa yang kita lakukan selama di bumi ini. Dan kalau saja amal-amal kita adalah amal-amal yang buruk, tentunya kita semua sudah mengetahui sesuatu yang buruk adalah tempatnya yang buruk pula. Tetapi sesuatu yang baik sudah tentu tempat kembalinya itu adalah tempat yang baik. Yang buruk adalah neraka dan yang baik adalah surga. Nah, tinggal kita pilih ya, mau kita ambil yang mana, mau ambil yang di neraka nanti kita kembali, atau kita mengharap atau menginginkan kita kembali tempat yang baik, yaitu
jannati, ya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita pilih saja mau yang mana. Tentunya kalau orang-orang yang beriman atau setiap kita mengharap, ya, kita kembali nanti kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhir, yaitu tempat kita adalah di surga. Tetapi tidak sedikit, ya, manusia, kita semua sudah tahu, ya, atau sering mendengar bahwa seseorang yang berlaku amal jahat pada dirinya, ya tentunya amal jahat pada dirinya, dia tidak segan melakukan amal jahat kepada orang lain. Sehingga mereka berucap, kita nanti kembali suatu saat, ya, mereka meyakini bahwa itu ada alam akhir, tapi mereka berkata, nikmatin saja bumi ini, ya, nikmatin saja dunia karena hidup ini cuma sekali, ya, dia bilang begitu, ya. Dan kita nanti akan kembali bertemu dengan orang-orang yang hebat di dunianya atau orang yang popularitasnya itu tinggi. Maka mereka berkata, selamat berjumpa di neraka. Ma'udzubillahi min dzalik. Ada kan orang yang seperti itu. Sampai ketemu nanti kita di neraka gitu. Itu tidak sedikit saya mendengar kata-kata seperti itu. Ma'udzubillahi min dzalik. Kenapa dia berkata begitu? Karena dia itu tidak iqra' al-Quran, ya, tidak membaca Al-Quran, apalagi memahaminya, membaca saja tidak. Nah, bagaimana dia bisa memahaminya? Dia pikir hidup di neraka itu enak, karena dia tidak tahu neraka itu bagaimana dan surga itu bagaimana. Mereka itu cuma mendengar saja ada surga dan neraka. Tapi karena dia tidak mempelajari Al-Quran, maka dia tidak paham apa itu neraka dan apa itu surga. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Insyaallah di momen yang indah ini kita sama-sama mempelajari Al-Quranul Karim, yaitu surat Al-A'raf, ya. Surat Al-A'raf ini tempat yang tinggi. Coba dibuka kitabnya ayat 85 saja, ya. Di ayat ke-85, wa ila madyana akhahum syu'aiba, itu, ya. Ayat ke-85. Insyaallah mari kita sama-sama membacanya dan nanti kita coba sedikit mentadaburi atau menerjemahkan daripada ayat-ayat yang kita baca, ya. Insyaallah. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyana akhahum syu'aiban qala ya qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atukum bainatum min rabbikum fa'uful kaila wal mizana wa la tabghasun nasa asya'ahum wa la tabghasun nasa asya'ahum wa la tubsidu fil ardi ba'da islahiha zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Wa, dan kami telah mengutus, ya, ila Madyan akhahum Syu'aiban qala,
ya qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatuh. Kepada penduduk Madian, saudara mereka Syuaib, ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah sekali-kali. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Nah, sesungguhnya telah datang kepada kamu bukti yang nyata, yakni min rabbikum, dari Tuhanmu. Ini yang sebenarnya ini kerasulanku, ya. Fa'aufu, maka sempurnakanlah atau genapkanlah, gitu ya. Genapkanlah al-qaila wal mizana wala tabghasu, takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan atau kamu kuranginya. Ya, maksudnya yaitu menekorkan atau apa ya, mengurangi, curang, ya. Annasa asya'ahum wala tubsidu fil ardi, bagi manusia barang takaran dan timbangan mereka. Bagi manusia barang-barang takaran dan timbangan mereka, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Membuat kerusakan di muka bumi ini, itu dengan kekufuran atau kemaksiatan gitu ya. Ba'da islahiha, sesudah Tuhan memperbaikinya. Ba'da islahiha, sesudah Tuhan memperbaikinya. Maksud memperbaiki di sini adalah mengutus rasul-rasul, ya. Jadi akhlak-akhlak manusia itu supaya benar. Yang tadinya menapaki dalam kesalahan, ya, atau semena-mena, maka Allah memberikan perbaikan dengan mengirim rasul-rasul, begitu maksudnya. Zalikum, yang demikian ini, yang demikian itu, ya, yang telah disebutkan tadi itu, khairul lakum in kuntum mu'minun. Khairul lakum in kuntum mu'minin, lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Yang menghendaki keimanan, ya, maka bersegeralah kamu kepada keimanan itu. Jadi maksudnya itu supaya keimanan kita bertambah pada Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang diturunkan. Maka di sini kita ada satu penekanan, ya. Penekanan di sini adalah lebih baik bagimu jika kamu betul-betul kamu orang-orang yang beriman, gitu ya. Khairul lakum in kuntum mu'minin. Jadi harus memang benar-benar bahwa kita harus meyakini tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang Allah turunkan di dalam hukum-hukumnya. Wala taqudu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah man amana bihi wa tabghunaha iwazan wadhkuru iz kuntum qalilan fakasarakum wanduru kaifa kana
aqibatul mufsidin. Wala taqudu bikulli syirati wala taqudu bikulli syirati, dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan. Ini yakni duduk di tiap-tiap jalan ini maksudnya ini adalah tempat orang yang berlalu lalang, ya. Ini ada satu pelarangan. Janganlah kamu duduk-duduk di tiap-tiap jalan, gitu kan? Wala taqudu bikulli syirati. Nah, itu pelarangan. Jadi kalau ada jalan ya boleh kita duduk di sampingnya atau di pinggirinnya, ya, di pinggirannya. Tapi pas di jalannya itu memang suatu pelarangan, tidak boleh, ya. Tidak boleh. Ini penekanan, ya. Yakni tempat-tempat lalu lintas, ya. Tu'idun, dengan menakut-nakuti. Nah, ini yang membuat orang-orang ini menjadi takut, ya, melewati jalan itu karena takut mereka pakaiannya diambil atau dijegal, dijegat, gitu. Kalau katakan kalau sekarang apa dikatakannya, preman lah, gitu kan. Tapi preman jahat, gitu. Jadi atau apa katakannya, begal lah, gitu. Begal, ya, begal. Nah, ini satu pelarangan, ini tidak boleh, ya, menghalang-halangi orang yang melewati lantas mengambil sebagian daripada harta-harta mereka. Wala taqudu bikulli syirati, janganlah kamu duduk, ya, tiap-tiap jalan. Tu'idun, dengan menakut-nakuti, gitu, ya. Wa tasuddun, dan menghalang-halangi, ya, atau menghambat, gitu, ansabilillahi, daripada jalan Allah. Nah, jalan Allah ini maksudnya agama Allah. Jadi ada orang yang menyampaikan risalah atau perintah atau orang yang mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ini malah dilarang-larang. Atau ada orang-orang yang mentabligkan atau mendakwahkan, nah ini dilarang-larang. Nah ini tidak boleh. Watasudduna, dan menghalang-halangi, ya, ansabilillah, daripada jalan Allah. Man amana bih, terhadap orang-orang yang beriman kepadanya, dengan cara ini mengancam. Ada juga yang membunuhnya, gitu kan, orang-orang kafir itu. Orang-orang yang benci akan orang-orang yang beriman yang mau menegakkan syariat Allah, ya, ansabilillah, daripada jalan Allah. Watabaghunaha, dan kamu menginginkan agar jalan Allah itu, kamu menghendaki agar jalan Allah itu iwaza, menjadi bengkok, iwaja, menjadi bengkok. Jadi merusak jalan-jalan Allah yang diperintahkan Allah, maksudnya. Wadhkuru iz kuntum qalilan faqassarakum wanduru kaifa kana akibatul mufsidin. Dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, kemudian Allah membuat kamu menjadi banyak. Lalu perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah ini karena mereka ini mendustakan rasul-rasul mereka, ya. Yani akhir daripada perkara yang mereka itu ialah kebinasaan. Akhir daripada kejahatan-kejahatan mereka itu, akhirnya mereka itu suatu kebinasaan yang akan didapatinya.
Wa in kana ta'ifatum minkum amanu billadzi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta yaqmallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Wa in kana ta'ifatum minkum amanu billadzi ursilta bihi wa ta'ifatul lam yu'minu. Jika ada segolongan dari kamu beriman kepada apa yang telah aku utus untuk menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman. Tidak beriman terhadapnya ya, terhadap yang Allah turunkan. Fasbiru, maka bersabarlah kamu. Ini artinya kamu berharap menunggu gitu ya, bersabarlah hatta yahkumallahu bainana, hingga Allah menetapkan hukumnya di antara kita. Jadi tunggu sampai Allah memberikan jalan atau peraturan atau hukum-hukumnya kepada kita. Hatta yahkumallahu bainana, hingga Allah menetapkan hukumnya di antara kita. Ya, antara kami dan kamu gitu, antara orang mukmin dan orang-orang kafir ya, dengan menyelamatkan yang hak, yaitu menghancurkan yang batil ya. Dengan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini memang suatu kewajiban yang harus kita laksanakan. Berat memang kadang-kadang seperti itu, tetapi ini suatu keharusan, dan kita harus tetap berjihad fisabilillah, yaitu berjihad memperjuangkan hak-hak Allah ya, karena ini suatu perintah. Hatta yahkumallahu bainana, hingga Allah menetapkan hukumnya di antara kita gitu kan. Wa huwa khairul hakimin, dan dia adalah hakim yang terbaik. Dia adalah hakim, yaitu sebaik-baik hakim yang adil ya. Maka hukum-hukum Allah ini janganlah sekali-kali dilanggar, karena kalau hukum Allah dilanggar maka keburukannya akan menimpa kepada si pelanggar hukum itu sendiri. Karena Allah itu tidak seperti manusia yang pada umumnya di kita nih, hukum ini bisa diperjualbelikan, hukum ini bisa diatur-atur, hukum ini bisa dibuat sekehendak apa yang mereka inginkan. Tetapi hukum Allah tetap ahadun, jadi satu saja, dan itu harus tetap dilaksanakan. Insya Allah ini perkara-perkara hukum ini memang sesuatu yang manusia sekarang ini sering membuat-buat hukum tanpa berdasarkan kepada kitabullah dan sunnatul rasul. Maka mereka itu membuat hukum ini seenaknya aja, apa yang mereka merasa diuntungkan dengan hukum itu maka mereka buat. Padahal Allah sudah menentukan di dalam kitabnya bagaimana hukum-hukum, sampai hukum yang muamalah atau tijarah, perdagangan, atau secara berhubungan apapun. Ini kita semua ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab yang disampaikan, yang dicatat oleh para ulama-ulama kita, bagaimana Rasulullah SAW itu menyampaikan hukum-hukum dari Allah ya, yang harus kita taati. Tetapi perubahan zaman demi zaman itu berubah, maka hukum itu yang dibikin oleh manusia ini kebanyakannya menyalahi daripada hukum-hukum Allah yang hukum-hukum yang Allah sudah tentukan. Padahal hukum-hukum Allah adalah hukum yang pasti ya. Karena apa? Hidup di dunia ini adalah sementara di akhirat nanti
selamanya. Insya Allah itu saja mungkin yang kita baca tadi, mulai daripada ayat 85 ya, sampai barusan kita yang terakhir kita baca ayat yang ke 87 ya. Wa huwa khairul makirin, dan dialah adalah hakim yang sebaik-baiknya. Insya Allah itu saja yang kita pelajarin pada momen yang indah ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya, dan kita mengambil pelajaran daripada apa yang kita baca pada hari ini dan kita amalkan dalam kehidupan kita, dalam perbuatan kita, dan kita sama-sama berjuang untuk selalu menyampaikan apa yang Allah perintahkan dan menyampaikan juga apa yang Allah larang. Itu yang sama-sama kita baca. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala di momen yang indah ini dengan suatu kalimat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.